3 kata untuk kelas inspirasi sebelum kita pamit. 1. Menginspirasi. Menginspirasi. 2. Menyenangkan. Menyenangkan. 3. Membangun. Nah, kalau kita berbicara soal hal-hal yang menginspirasi, mungkin salah satu yang kita notif banget di Kota Kendari, ini ngomong Sulawesi Tenggara, Kota Kendari ya? Kendari dan sekitarnya lah. Kendari dan sekitarnya, ya. Dari tadi dia bilang udah mau sampai Mi, tapi sampai sekarang biar ujung kukunya belum Pi juga muncul, Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani. Nah, cepat Mi kau duduk. Jangan marah-marah Dani, bulan puasa hi. Dari tadi mau datang kah? Jadi menurutmu, dari tadi kau bilang tuh kau sudah OTW, dari tadi kau bilang kau mau sampai Mi, tapi saya ini yang dari Unaha, saya Mi juga yang duluan datang. Dani sahabatnya mamaku jual beras hi. Ini, Oh, Dede. udah mengerti sekali. Kita langsung pesan Mi paling buat Pak Buka tanah. 3:30 punya anak. Kamu kasih dingin ke makanan? Biar Pila, saya sudah ndak sabar Mi itu mau lihat menunya, pasti enak-enak. Serah Mi deh, panggilin paling masuk. Panggil Mina. Waiters. Wah, waiters. Ya dong. Biar milenial katanya. Ini Kilenge, kau Mi duluan pesan karena kau kan mau combo. Di sini kau itu 3M. Mau combo, mau ngare, mau sopi. Ini ada ngeriam lama Sopi. beroko ya situ. Mas, Mami. nasi goreng dengan es teh. Kau boleh? Ini saya lagi. Kalau saya tuh Mas, karena kan saya lagi diet. Jadi mungkin sedikit sama pesan. Ini Mas. Sama pesan tuh yang ini. Habis itu Teh, es buah. Injo es buah 1. Apa lagi, Di? Yang ini dengan yang mana, Di? Oh, dengan yang ini. Wah, udah bilang udah diet situ. Tunggu. Apa lagi? Kayaknya ini kepiting enak juga. Satu porsi Ini nah. Satu ngerinya porsi. ini astagfirullah dan istighfar kok. Baski kau pesan sih nama menu Mi. Kenapa kak kau yang sewa teh Dede? Saya kasih tau kan kau ini nah, saya kasih tau kan kau. Uangku, saya aja yang bayar. Ini perutku keroncongan, sakit sekali perutku. Tadi malam tuh saya tidak sahur. Mana ini hari banyak sekali kegiatanku, banyak sekali full schedule ini hari. Kau tahu gitu, selebgram, banyak kau lingan. Dan biar kau nak kasih tau saya tuh, Nah. Facebookku, Twitterku, Instagram. Saya bosan sekali lihat mukamu dan Kau diam. Makanya, Semakin banyak bicaramu, semakin banyak kau ngoceh. Ini cacing-cacing di perutku dan meronta-ronta minta makanan. Saya jadi kau. pantasan kau lapar. Jadi terlalu mabur aku itu cacing-cacing di perut. Iya, sudah misalnya Pak Le. Ini aneh. Sama berdebat lah puasa. Kita tunggu misalnya tuh, tunggu datang makanan tak. Sudah jam berapa Mi juga ini? Seram kau beh. Tunggu dulu. Apalagi Nana, goyang sekali. Apakah? Jadi, Apa? gimana ini saya mati saya ini? Yang gak sembarang Dani. Betulan nih. Apa? Saya lupa bawa dompetku. Dia yang kok gila-gila di sini Dani, uang puasa bawa nah. Bah, Iya toh. bagaimana nih saya? Ini nonton kau. Siapa mau bayarkan? Iya kau cuci piring kau sini. Bisa saya cuci piring, baru banyak sekali juga saya pesan. Kita ya cacing perut suruh bayarkan. Astaga. Oh begini saya. Mas. Kamu apa? Mas, bisa kasih saya utang? Ini ngeri Atau gimana? hitung endorse saja tuh kan saya selebgram Iya Ji. bukan temanku, astagfirullah. Daripada saya mencuci Pak. Endorse kau. Bikin malunya Mi. Sebentar ada Mi itu lagi keluar Apa? di Lambetura. Apa? Selebgram Kendari tidak membayar di Kaana Ono Cafe, Dede. Iya deh. Ih, sayang Sampulang sekali saya, Pak. Bikin sampulang malu saya. lah. Endorse, sampulang saya, Beh. Bisa kau pulang? Iya tuh. Tambah banyak itu sama bayar. Malu-malu kita di sini. Bikin malu-malu, Dadah. bikin malu-malu. Malas. Astaga, ih. Have I ever told you I want you to the bone? Have I ever called you when you are alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, I want you to the bone.
my bone, every color in me. This is breath at the core. Maybe I need to read more, but saying all I feel. But I need many people. I want you to do both. I want you to take me home. I'm falling. Love me, low I'm rolling. Lost in control, body and soul. Meant to from shore and already yours. Hold you down, I'm all in. Hold you down, you calling. I take control, body and soul. Meant to from shore and already yours. Stay. I'm still here for you. Over across the way, still I'm still waiting on you. And we seek for something that's we call we never had. And maybe we just the only love we know we wanna keep. Or maybe talking all the risk for something that is real. 'Cause maybe the credit is over, is all I can see. Oh, I want you to do both. In control, body and soul, meant to from shore and already yours. Hold you down, I'm all in. Hold you down, you calling. I take control, your body and soul, meant to from shore and already yours. Can breathe. Oh, oh, I want you to do both. Oh, I want you to do both. Oh, Halo. Kayak semangatnya nggak ada ya. Oke, selamat sore anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi di awal itu anggap aja itu nggak ada ya. Sekarang ini baru on air. Dan kalau tadi anaknya udah ikut nonton dan juga lihat perform dari namanya tadi siapa ya? Sam Komeng, Sam siapa tuh keren banget ya suaranya anaknya ya. Emang sekeren itu ternyata untuk di MRV Talk Jail spesial hari ini lagi. Dan kita masih di Anawonua Kopi anaknya ya. Penasaran seperti apa kira-kira hari ini episode kita. Dan bakal ngundang bintang tamunya siapa? Stay tune terus. Selain bakal ada Imo Imran, bakal ada bintang tamu dan juga bakal ada giveaway. Ya.
bakal ada bagi-bagi THR, and of course buat Anda semua jangan lupa ya untuk stay tune terus karena hari ini seperti biasa kita bakal mengudara sampai buka puasa ya. Kita bakal lihat semuanya kira-kira hari ini bakal ada apa aja ya gitu ya anak Kem. Kita informasikan dulu anak Kem bisa stay tune di multi platformnya kita di M Radio Kendari, bisa langsung visit sekarang di website kita di www.mrvchannel.com. Atau bisa juga nonton sekarang live-nya kita di Instagram ya, di M Radio Kendari. Atau buat anak Kem yang lagi di Facebook, yuk langsung ke M Radio Visual. Dan juga jangan lupa untuk di like fanpage Facebooknya kita di M Radio Kendari, M Radio Visual ya. Oke anak Kem, dan tentunya anak Kem ya, M Radio atau Talkil ini terselenggara atas support dari begitu banyak teman-teman yang sangat luar biasa. Untuk itu, thank you so much untuk Anawonua Visual, untuk Anawonua Salemba Manajemen, dan juga Amir Malik Designer, and of course untuk Berita Sultra. Ya, terima kasih sekali juga. Jangan lupa hari ini anak Kem ya, kita bakal seru-seruan, dan kayaknya kalau anak Kem udah penasaran banget, langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita untuk hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan, yang di rumah boleh, yang di dalam sini juga boleh, untuk Muhammad Fadel. Ya. Kayaknya memang beberapa hari ini anak Kem ya, kita selalu harus melihat suasana tubuh kita biar menjalankan ibadah puasa tuh tetap sehat ya. Kalau semalam atau kemarin tuh hujan deras dan sekarang panas banget gitu ya. Berarti kan ini lumayan ada apa namanya ya, pergantian cuaca gitu ya. Dan biasanya ada beberapa orang atau golongan darah, setahu saya ini anak Kem ya, itu sangat rentan sekali dengan namanya perubahan cuaca alias pancaroba. Jadi buat anak Kem jangan lupa ya, selama menjalankan ibadah puasa penuhi selalu kebutuhan air mineralnya gitu ya. Jangan kurang dari 8 gelas sehari, itu bisa dibagi tuh waktu buka dan juga waktu sahur. Dan jangan lupa juga olahraga biar fisik kita tetap optimal dalam menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Talkil biar imunnya kita tetap terjaga kayak hari ini. Udah hadir di sebelah kanan saya, ini teman yang sangat luar biasa. Selamat sore. Sorry Kak. Oke, ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Muhammad Fadel ya. Tema kita hari ini itu sekali menginspirasi selamanya terkenang di hati. Waduh, luar biasa banget. Dari kawan inspirasi Kendari. Tepuk tangan sekali lagi dong buat kita semuanya. Ada kepentingan jangan lupa untuk nonton kita semuanya di multi platform kita di M Radio Kendari. Visit langsung website di mrvchannel.com. Bisa juga nonton di Instagram kita di M Radio Kendari dan like fanpage Facebooknya kita di MRV atau M Radio Visual ya. Oke, apa kabar Mas Fadel? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, nggak usah tegang, santai aja ya semuanya. Karena kita harus menginspirasi. Satu pertanyaan dulu deh, kira-kira hostnya menginspirasi nggak kalau kayak gini? Seharusnya menginspirasi. Seharusnya, Iya. Tapi kayaknya tadi ngeliat nggak ada yang menginspirasinya ya. Oke, nggak apa-apa, anggap aja itu bagian dari nanti kita briefingnya habis ini ya. Harusnya tadi ada pencocokan dong, dan tuh bilang kayak gitu, angkat. Oh ya, kita ada ini lampu baru ya, anak ini nggak ada di tempat lainnya, cuma dan ini nggak diperjualbelikan. Ini kemarin dapat shipment, tiba-tiba dapat ini. Oke, saya tuh kenalnya kelas inspirasi, Iya. bukan kawan inspirasi. Boleh kenalan dulu nggak sama kawan inspirasi itu apa? Sebenarnya kalau mau dibilang kelas dan kawan itu hampir sama saja. Dulu kan memang kenalnya kelas ya, kelas inspirasi Kendari. Dari sejak tahun lalu itu kami berubah ke kawan inspirasi Kendari karena sebenarnya kelas inspirasi itu punya atasan. Namanya itu kayak Nusantara, kelas inspirasi Nusantara. Terus dari kelas inspirasi jadi kawan inspirasi itu apakah naik level atau memang masih sama? Tidak naik level sih, lebih ke agar kita lebih leluasa untuk membuat event. Oh gitu. Iya. Emang kemarin gak leluasa ya? Sebelumnya itu eventnya hanya hari inspirasi saja dan beberapa event, tapi ternyata itu jika kita menggunakan nama kelas inspirasi itu sendiri, Iya. dia itu eventnya hanya satu, hari inspirasi itu saja, dan tidak boleh ada event lain. Sementara kita sering melakukan event lain. Oke. Nah, jadi kita siasati dengan cara kita membentuk wadah baru.
di mana wadah baru ini kita berdiri sendiri dan tidak memiliki atasan. Jadi kita bebas untuk melakukan dan berkreasi untuk membuat event apa saja. Oh oke, jadi mungkin buat anaknya mungkin sederhananya adalah jadi kalau kelas inspirasi kemarin itu ibaratnya itu tuh kayak franchise gitu ya? Iya, iya. Ya, jadi kayak franchise gitu, ada pusatnya di Kendari itu salah satu cabangnya. Iya. Sementara kalau kawan inspirasi adalah pure didirikan sendiri ya, tanpa ada batasan dan tanpa ada harus minta izin saat ini iya, dulu betul, gitu betul. ya. Berarti dan itu mulai pergantian namanya sejak kapan? Sejak tahun lalu kemarin. Oke, itu berarti udah clear sekarang jadi Iya. kawan inspirasi. Iya. Baik, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal hal-hal yang menginspirasi, mungkin salah satu yang kita notif banget di Kota Kendari, ini ngomong Sulawesi Tenggara, Kota Kendari ya? Kendari dan sekitarnya lah. Kendari dan sekitarnya Iya. ya. Kalau kita ngomongin soal hal-hal yang menginspirasi atau mungkin sesuatu yang punya hal yang benar-benar kayak ini kan kalau kelas inspirasi siapapun bisa bergabung Iya, betul. gitu ya dan menginspirasi lah istilahnya. Awal tercetus waktu itu tuh Kendari kayaknya bagus juga nih awalnya. Kenapa kita nggak buat seperti itu juga biar kayak di tempat-tempat lain? Motivasinya waktu itu apa? Nah itu kan dulu pertama awal adanya kenapa bisa masuk KI di Kendari itu pertama dari pengajar muda. Pengajar muda. Nah di mana pengajar muda itu adalah salah satu program dari kementerian di mana menyimpan para anak muda di pelosok-pelosok 3T. Apa tuh T-nya? Tita Titu Tutu atau apa? Kalau nggak salah itu terluar, terjauh dan terjauh dan itu. pokoknya ter on the spot mungkin iya, ya yang itu. ketiganya itu baiklah. Intinya yang susah untuk diakses lah istilahnya. Oke. Nah di mana jadi kayak film kemarin tuh yang sekolah rimba. Iya. Inspirasinya mungkin kayak gitu juga kali ya. Iya, iya. Oke. Mungkin tipis-tipis lah dari Oke, itu. terus. Setelah itu terus para alumni pengajar muda ini yang di Konawe itu ingin membentuk bagaimana nih cara kita membuat salah satu cara agar anak SD itu tidak cita-citanya itu tidak itu saja. Oke. Misalkan kan seperti yang kita tahu itu kalau apalagi anak SD yang tidak misal bisa kita bilang itu yang daerahnya itu terisolir. ya Lumayan terisolir jauh dari perkotaan. iya betul. Oke. Nah itu pasti kalau ditanya kamu cita-citanya jadi apa? Oh saya jadi guru kak. Oh, Saya jadi iya. guru pak. Saya mau jadi petani. Oh iya. Di mana itu cita-citanya itu yang mereka sering lihat. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut dari itu, kawan inspirasi ini menginspirasi khusus untuk pendidikan sekolah dasar. Untuk yang waktu masih kelas inspirasi. Oh, kawan kelas inspirasi, Iya. oke. Itu Terus? kita fokuskan di sekolah dasar dulu karena kan memang dari KI Nusantaranya sendiri kan ada peraturan-peraturan yang programnya berhubungan, memang dulu dari situ ya startnya. Jadi harus di sekolah dasar itu. Nah, di mana kita harus dari situ kita berpikir ya baiknya kita harus kita panggil para profesional yang sudah bekerja beberapa tahun di bidangnya terus kita berikan ke mereka, kasih tahu ke mereka bahwa ini loh ada sebenarnya yang profesi yang lain. Profesi yang lain di luar dari yang kalian sering lihat. Betul, kayak penjual cilok mungkin. Bisa jadi tapi usahanya besar mungkin. Oke, jadi pengusaha mungkin Iya, ya. pengusaha. Jadi juragan cilok mungkin kayak betul, gitu. betul itu Kak. Oke, dan akhirnya waktu itu tuh mungkin motivasinya karena ada ternyata yang pencetusnya bahwa ini kita harus penyerataan soal pendidikan Iya, betul minimal sekali. sejak dini gitu Iya, ya dari betul. sekolah dasar waktu itu. Dan memang ini jadi satu perhatian khusus sebenarnya kan Iya, kalau betul, pendidikan di Indonesia sendiri, apalagi mungkin kalau kita petakan lagi nih per daerahnya pasti kondisi dan masalahnya berbeda-beda Betul gitu ya. sekali, Kak. Nah, terus kita ngomongin soal kawan inspirasi. Berarti kalau Iya. tadi di kelas inspirasi itu Iya. sejak dini dari startnya dari SD. Kalau kawan inspirasi ini kemana-mana aja nih? Namanya baru berganti beberapa tahun lalu. Tahun berapa tuh berubahnya? Yang kalau untuk saya jelaskan dulu Officialnya, ya. Maksudnya dari kelas inspirasi pertama itu pada tahun 2017. 2017. Di mana 2017 itu berjalan sampai saat ini. Nah, di tahun lalu itu kami berubah nama jadi kawan inspirasi, tapi masih include dari kegiatan kelas inspirasi itu sendiri. Oke. Nah, jadi untuk kawan inspirasi itu sendiri ketika kita merubah nama kita berpikir untuk menjangkau lebih luas lagi. Oke. Entah itu dari jenjang SMP ataupun SMA. Oh iya. Bukan hanya SD benar-benar. saja. Oke. Ini menarik sekali anak KM ya karena memang mungkin ini kan mengumpulkan orang-orang yang punya profesi yang berbeda Iya, di satu betul. waktu yang bersamaan untuk Iya. bisa menginspirasi gitu Iya, ya. betul. Di satu tempat dan ini butuh effort yang sangat besar sekali karena Iya. apa ya namanya kita harus meluangkan waktu gitu Betul, ya. betul. Which is kita tahu bahwa ya waktu itu tuh
bukan dia ngatur kita harus ngatur dia, tapi ya kadang-kadang memang selalu ada trouble-nya Iya, sih buat untuk bisa memberikan mungkin sedikit buat orang lain gitu ya. Iya. Oke, dan buat anak semuanya, Fadel ini adalah koordinator dari Wakil koordinator. wakil koordinator. Iya, wakilnya. Wakilnya itu ngapain dia di dalam situ? Mengkoordinir apa-apa? Yang jelas itu membantu koordinator Membantu untuk koordinator. mengkoordinir dari divisi-divisi yang ada di Gitu ya. kelas Terus di tugasnya kawan ketua inspirasi. apa? Sama Gitu koordinir ya? juga. Oh, iya, ini Ical nonton loh. Iya, kayaknya Ya, nonton. Ical nonton loh ya. Aku sengaja Iya. tuh cari ini. Ical nanti kamu lihat aja nih siapa tahu dia ngambil semua job Aman, desk-nya Kak, kamu. Ical. Jadi karena kadang-kadang emang gitu, kayak gitu kalau kepala ketua apa gitu ya. Suka nunjuk-nunjuk aja tuh nggak kerja gitu sebenarnya. Yang kerjain tuh ya koordinator lah Oke. apalah kayak gitu. Emang kayak gitu juga di kawan inspirasi ya? Enggak juga sih. Enggak gitu ya. Enggak apa-apa kalau memang iya enggak apa-apa. Biar mungkin Ical bisa belajar dari itu. Aman Kak, aman. Oke, Fadel, apa namanya bukan harapan sih, lebih kamu tuh selama bergabung di kawan inspirasi dari kelas inspirasi dari tahun kapan? Itu saya bergabung dari tahun 2018. Dari 2018. Iya. Yang terjauh yang pernah kamu datangin daerah pelosok? Itu di Konkep, Konawe Kepulauan. Boleh ceritain nggak? Itu di Lampe Api. Effortnya itu sampai di sana, susahnya gimana? Effortnya mungkin sangat ya bisa dibilang karena pertamanya itu kita sudah pasti kan sudah susun planning apa segala macam, terus juga kita sudah survei apa segala macam. Nah, Ternyata pada saat hari H, tiba di hari H itu ternyata kan kita mau ke Konawe Kepulauan, di mana itu jaraknya itu menyeberang pulau. Nah, jadi ketika kita ingin ke sana, ternyata pertama kan planningnya kita ingin naik kapal feri. ternyata naik Ternyata hiu. tidak. Enggak ya, Ternyata oke. kapal ferinya itu dok. Baiklah. Lagi bisa dibilang lagi maintenance, masuk dalam masa Oh, perawatan. waktu itu hari apa? Kalau boleh tahu tanggal berapa, tahun berapa? Itu kurang lebih 2019. 2019 hari apa? Awal tahun 2019. Oh, waktu itu tuh memang dari 2019 memang rada-rada ferry ke Iya, ke Wawoni Konkep. memang suka-suka Iya. berjemur diri. Kamu dapat mungkin waktu dia lagi Iya, berjemur. padahal waktu kita survei itu enggak. Enggak. Iya. Tanya dong sama yang suka naik Nah, kapal. itu dia. gitu ya. Oke, berarti effortnya adalah terus naik kapal ke Setelah- sana. Nah, Itu ternyata- berapa jaraknya dari pelabuhan ke tempat api? apa yang namanya, setelah api-api ya? di Lampe Api. Api-api. Lampe Oh, Lampe Api. Iya, Lampe Api. Nah, Lampe Api, oke. setelah ternyata kapalnya dok itu, jadi kita harus naik kapal kayu. Jadi kita membawa kurang lebih hampir 40-an sampai 50-an orang. Itu mulai dari panitia lokal sampai inspirator itu sendiri kita bawa ke sana. Memang apa bedanya kalau kapal kayu sama kapal ferry? Mungkin guncangannya mungkin lebih beda. Mungkin kalau kapal feri kan besar Lebih jadi premium maksudnya gitu ya. ya, Kalau kapal kayu mungkin lebih kayak berasa kayak iya lebih berasa kayak berasa kita sendiri yang nahkodanya gitu enggak, ya. lebih berasa feeling pulang kampungnya itu terasa sekali. Oh, berarti bagus dong ya gitu. Tapi alhamdulillah selamat ya semuanya Alhamdulillah sampai di selamat. tujuan. Iya. Terus dari pelabuhan menuju di Lampe Api itu berapa lama? Itu kurang lebih naik mobil itu kurang lebih 30 menitan sampai 45 menit. Lampe Api ini apa? Desa, kecamatan? atau Kecamatan. apa? Oh, kecamatan. Oke. Kecamatan dari pelabuhannya itu kita ke Lampe Api situ. Lampe Api. Nah, terus jalanannya itu ya lumayan ekstrim lah karena masih baru juga kan. Oh, Kabupaten Baru waktu itu kan? Iya. Pemekaran. Ada kesulitan nggak sampai di Lampe Api itu bahasa mungkin? Kalau kesulitan itu sih enggak, kalau dalam hal bahasa enggak mungkin. Bahasa Indonesia bisa lah ya? Alhamdulillah bisa. Soalnya kalau di kampung kamu tuh kayak di kampung saya tuh emang kayak gitu, apalagi orang tuanya kan. Iya. Mereka tuh selalu menggunakan bahasa Portugis. Oi. Iya, jadi ketika Indonesia tuh rada gimana ya? Itu masih penjajahan pertama. Overlap. Kita nggak sorry kita bukan penjajahan, kita lebih kayak membudayakan apa yang pernah bertamu di Indonesia. Oh, iya, ya, betul. bedakannya soal penjajahan. Oke, rekan semuanya, nanti kita bakal lanjut lagi buat ngobrol sama Fadel. Ini nanti kita bakal tanya setelah berubah jadi kawan inspirasi, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Iya. sejauh ini ya. Oke, rekan, dan nantinya juga bakal ada bagi-bagi THR. So, stay tune terus, tetap di MRV Talk Jail. Waktunya MRV bagi THR. Halo anak M, gimana nih tadi obrolan dari Kak Imo dan Kak Fadel? Seru nggak sih? By the way anak M, gimana kabar anak M setelah seharian full menjalani ibadah puasa? Yang pastinya bosan nggak? Yang pastinya capek nggak? Iya kan? Tapi jangan khawatir, sambil menunggu buka puasa nanti, hari ini Tito bakalan bagi-bagi hadiah buat anak M semua yang lagi nonton live takjil. Yeay, tepuk tangannya! Ada e-money Rp100.000 buat 2 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan Tito ya. Dan jangan lupa buat like dan jangan lupa buat
komen di Instagram @mradiokendari dan jangan lupa buat komen juga di fanspage M Radio Visual. Dan langsung aja nih anak M semua bisa langsung komen di @mradiokendari dan tapi yang terpenting ini nih buat anak M semua, jangan lupa buat follow @mradiokendari dan jangan lupa buat like fanspage M Radio Visual. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaannya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, langsung aja dulu kita bukan nikmati sih, tapi langsung saja kita perhatiin formatnya. Jadi untuk format jawabannya, jangan lupa untuk format jawabannya @mradiokendari dan jangan lupa buat spasi dan jangan lupa juga buat hashtag MRV bagi THR dan hashtag takjil. Gampang nggak? Nah langsung aja nih kita masuk ke pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya, apa surat pertama dalam Al-Quran? Nih kita ulang ya. Apa surat pertama dalam Al-Quran? Tulis jawaban kamu sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk gunakan format yang benar. Hey anak M semuanya, kita masih di MRV Talkjil dan masih bareng Imo Imran. Boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk sore hari ini ya. Fun fact-nya adalah hari ini kita tahu lebih ke reunian sebenarnya anak M, di mana ini pertemuan antara junior dan senior. Biasanya kalau di kampus kita itu kalau ada junior tuh harus sungkem dulu sama senior, tapi kayaknya tadi nggak ada pergerakan signifikan yang saya lihat ya untuk kayak mengambil, bukan menentukan nilai sih Fadel ya, bahwa kamu bakal cepat lulus. Kamu 2017 ya? Iya. Di jurusan itu? Alhamdulillah. 2017 Iya, ya? iya. Rencananya mau berapa tahun di sana? Secepatnya, Kak. Emang ada yang gak disuka di jurusan itu? Iya. Emang ada yang gak disuka di jurusan itu? Suka sih, tapi nggak enak juga kan kalau terlalu Oh, ada yang lama-lama. yang gak enak di situ? Siapa emang? Sebut aja namanya, siapa yang gak enak di situ? Maksudnya- dosen, mahasiswa, teman kampus atau apa? Enggak, enak. Oh, tapi, enak aja. Tapi tekanan dari orang tua itu tidak enak. Oh gitu ya? Iya. Nanti kita bahas sama Ical ya? Iya. Oke. Halo Ical ya, dia senior kita. Saya berarti lebih senior saya daripada kamu. Jadi siap, harus senior. kamu sungkem gitu ya. Siap. Siap senior. Oke, tapi ada kan semuanya norak banget gak sih kalau kayak gitu-gituan ya. Oke, dan tadi sempat nanya terakhir soal apa saja kegiatan kawan inspirasi setelah Iya. berubah nama tuh. Sejauh ini apa aja? Nah untuk sejauh ini karena setelah kita merubah nama itu tiba-tiba COVID ya. Oh iya kan kemarin kan tujuannya adalah biar gak ada batasan buat kegiatan Iya kan? betul. Oke. Nah padahal itu kita sudah membuat beberapa kegiatan event juga. Nah tiba-tiba pas seminggu sebelum hari H itu tiba-tiba langsung keluar surat edaran yang Oh, dari yang lockdown itu. Iya dari wali kota itu kan. Nah jadi alhasil kita nggak berhentiin kegiatan yang kita akan mau buat itu. Tapi waktu itu berhenti atau ada plan B? Pertamanya kita nggak kepikiran sih untuk membuat plan B kalau rencana itu tidak jadi Oh, gitu. iya sih. Karena Nah, kan itu. kita nggak tahu kan. Nah itu tuh, itu penting tuh. Besok-besok Iya. kalau kerja tuh atau membuat sesuatu harus ada plan B-nya. Kalau plan B untuk kegiatan kegiatan susulan itu setelah di lockdown itu kita pasti langsung putar otak kan, maksudnya Mau apa-apa ngapain nih, ya. mau ngapain apa saja yang kita mau buat. Akhirnya Nah, akhirnya kita berpikir kalau kita di rumah terus masa kita harus vakum gitu kan. Oke. Alhasil kita membuat konten channel YouTube. ya berarti melihat ini ya. Iya. Menginspirasi seorang itu bukan hanya langsung tatap muka, Iya, tapi betul, bisa betul. melakukan sesuatu dengan, apalagi sekarang zaman digital Iya, gitu. betul sekali, Di Kak. YouTube apa nama YouTube-nya? Boleh tahu nggak tuh? KI_Kendari. KI_Kendari itu kayaknya masih kelas apa kawan? Itu kan masih kan sama saja, nanti kepanjangannya Aku tuh kalau kawan majalah lagi, bukan ya? Iya, Soalnya kawan. ada majalah namanya Kawan juga. Iya, Bukan dulu. ya? Bukan. KI menginspirasi. Iya. Itu udah ada konten-kontennya dalam, udah ada apa aja? Alhamdulillah sudah ada. Udah ada apa aja kontennya yang boleh bisa kita nonton? Bisa sih, Kak. Terus ada kontennya itu ada yang pertama yang sebelumnya kan itu sudah lama kontennya. Yang pertama itu setelah hari inspirasi itu kan tiap sekolah itu membuat video rekaman mereka selama berkegiatan di sekolah itu. Nah, Oke. itu kita upload di YouTube. By the way itu kalau berkegiatan dari teman-teman kawan inspirasi sekali turun di satu daerah itu tuh menyita berapa hari tuh waktunya biasa? Untuk kalau kegiatannya kita itu ada yang hari inspirasi,
ada yang sapa-sapa. Maksudnya sapa desa, sapa Dangdut pulau. maksudnya. Hah? Sapa-sapa dangdut maksudnya. Enggak itu. Oh, sapa-sapa Maksudnya sapa desa. Nah, itu seperti Oke. yang kayak di Lampe Api kemarin itu namanya sapa pulau. Oh, sapa pulau. Iya, karena kan itu kita berapa hari biasa? Kalau untuk yang kalau sapa pulau itu Pulang pergi? pulang perginya itu kurang lebih takes time 4 sampai 3 hari. 4. Jadi kayak extendnya tuh harus 3. Iya. Iya kurang Tiga lebih gitu ya? Iya kurang lebih 3 sih Kak. Dan selama di sana tuh berlangsung terus Iya, kegiatan gitu ya. kegiatannya. Iya. Oke. Nah, kita kembali ke YouTube berarti kalau yang terbaru banget dari KI channelnya ini sendiri Itu video tepuk-tepuk. video Tepuk-tepuk jadi kan itu minyak ya, maksudnya kayak minyak. bukan, Oh, bukan, apa sih? jadi kan itu tiap cara bagaimana sih cara untuk mengkoordinir sebuah anak SD itu kan biasanya kan kalau anak SD itu ribut Kan sekali beda tuh ya kan, anak jadi kecil gitu. ya betul sekali beda cara bagaimana manage anak kecil dengan anak-anak yang bisa bilang SMP atau SMA. Oke. Nah, Oh, itu dengan cara kita menyediakan beberapa tepuk-tepuk, entah itu tepuk semangat dan tepuk-tepuk Pramuka. lainnya. Itu nggak termasuk kayaknya Enggak Kak. ya, enggak, Iya. enggak ada tepuk pramuka ya. Iya. Baik. Terus Del, ini apa namanya? Pastikan pengennya kita adalah dengan kamu tadi sempat menyinggung soal pandemi. Iya, betul, Kak. Kita pengennya adalah pandemi itu cepat selesai. Iya, Biar pengennya kita sih, tuh cepat pasti seenak-enaknya melakukan di sosial media memang lebih enak kalau kita langsung tatap muka. Tatap muka, betul gitu lah. ya. Kita Betul. melakukan hal apalagi kamu tadi sempat bilang juga anak SD itu kan anak kecil gitu Iya, ya. betul, Jadi Kak. mungkin kebanyakannya lebih persuasif. Itu Betul. harus langsung gitu ya. Langsung Kasih tahu, bertatap ini tuh yang kayak muka gini, langsung. gini. Nah, dalam menjalankan kegiatan yang tapi udah ada yang sejauh ini berarti belum sama sekali ya. Sudah ada sih Kak beberapa kegiatan. Salah satunya itu di TBM. Jadi kawan inspirasi Kendari itu punya taman baca masyarakat. Oke. Lokasinya itu ada di Bungku Toko. Di Bungku Toko. Iya, di Thalia sana, Bungku Toko. Oh, itu tuh bukan bagian terus yang apa namanya? Ada nggak sih misalnya kayak kerjasama gitu dalam membuat satu kegiatan? Alhamdulillah ada beberapa untuk kegiatan yang ini selama pandemi atau yang sebelum pandemi ini? Yang pas yang kayak contoh nih kalian buat tempat TBM itu tempat baca masyarakat. Ya alhamdulillah kita juga dapat beberapa masukan buku dari dinas perpustakaan. Oh, perpustakaan. Oke. Iya, nah itu kita dikasih beberapa sumbangan buku, terus juga dari beberapa toko buku juga kita dikasih sumbangan. Oh, berarti tetap alhamdulillah ada stakeholder Iya, ya gitu alhamdulillah. ya. Ada yang membantu gitu. Yang Nah, masih terbuka hatinya untuk membantu. dan siapapun buat anak camp semuanya Iya, betul. ya, siapapun anak camp yang lagi menonton acara ini gitu, jangan lupa nih kawan inspirasi ternyata punya tempat baca masyarakat Iya, namanya taman, ya, TBM taman ya. baca. Taman baca. Taman baca masyarakat tempatnya di Bungku Toko. Di Bungku Toko. Anak camp tadi saya juga sempat ngobrol dengan wali kota Kendari, salah satu kan program kerja mereka itu adalah kota layak huni. Oh, iya, ya betul. kan? Nah, itu salah satunya mereka fokus banget adalah daerah Bungku Toko tuh. Iya. Apakah itu bagian dari maksudnya apa yang namanya dengan ada program kerja dari pemerintah terus kayak gayung bersambut teman-teman kawan inspirasi juga apa namanya untuk- memanfaatkan? Untuk program Desa Layak Huni, Kota Layak Huni itu sendiri sih kita belum ada komunikasi sih Kak dengan pihak Pemkot Kalau sendiri di itu. Bungku Toko itu kalian gunakan tempatnya bikin sendiri atau Itu memang kita ambil ruangan di kantor lurahnya. Oh, kantor lurahnya. Iya, jadi di kantor lurahnya itu ada ruangan yang tidak terpakai, jadi kita Iya. menyurat untuk bisa pakai ruangan itu. Oh, oke, Iya. baiklah kalau gitu berarti di kantor lurahnya gitu ya. Iya. Nah, tadi udah sempat juga nyinggung soal kegiatannya selama pandemi berarti lebih Iya. fokus untuk buat konten Iya, gitu betul. ya. Nah, Fadel, kalau pengisi kegiatan selama pandemi kendala-kendalanya mungkin Kendalanya sendiri itu pasti yang pertama karena kalau untuk membuat sebuah kegiatan itu pastikan tidak membutuhkan orang yang sedikit. Nah, jadi itu kita bagaimana Teamwork ya. memanage teman-teman sekalian untuk tidak terlalu banyak yang datang tapi tidak terlalu sedikit juga yang datang begitu. yang penting, Yang penting kontennya jadi. ya begitu. Kamu di situ di konten bagian apa? Kalau kita lihat di credit title, kamu tuh sebagian apa di situ? Mungkin Nggak ada. bantu-bantu Keical saya. Bantu Ojal. Iya, Jadi mungkin harus bantu. dipertimbangkan untuk melanjutkan channel yang mungkin minimal kayak bisa edit lah, apa kan multimedia IT gimana Iya. sih? Bisa. Bisa lah ya. Cool edit bisa ya. Edit video bisa alhamdulillah. Edit video bisa berarti kan bagian edit videonya kayak gitu ya. Del, ini pasti buat anak camp juga mungkin kalau tadi kan sempat ngomongin soal isi-isinya dari kawan inspirasi gitu ya.
Dan kita tahu, saya pun juga tahu, biasanya kalau kemarin-kemarin tuh selalu membuat kegiatan pasti dilempar di publik. Siapa nih mau Iya. ikutan gitu ya, bla bla Iya, kayak betul. gitu. Open Boleh- lah istilahnya. Apa? Open recruitment. Open recruitment gitu ya. Ceritain dong soal apa namanya kegiatan, bukan kegiatan aja, kawan inspirasi yang menyenangkan dalamnya. Mungkin kayak susunannya, birokrasinya di dalam tuh Iya. seperti apa gitu. Betul. Jadi kalau bicara tentang sebuah event di KI itu sendiri itu bisa dibilang semua sangat menyenangkan sih Kak. Oke. Bagi saya. Karena mulai dari penyusunan rundown acaranya, persiapan acaranya, hari H acaranya, dan pasca acaranya itu istilahnya kita sama-sama jadi fun bareng gitu. Jadi nggak ada tekanan begitu. Gak ada tekanan ya? Iya, karena Itu kan- bukan karena kamu lagi dinonton kan? Enggak juga sih Kak. Karena Enggak kan ini ya? betul Ya, nih nggak dari apa-apa. hati sendiri nih Ini Kak. bulan Betul. puasa, kalau Iya, mau Kak. mengeluarkan unek-unek juga nggak apa-apa, lebih kayak apa ya namanya? Biar mungkin kalau ada yang harus diperbaiki di dalam susunan itu tuh yang harus diperbaiki sih. Enggak. Nggak ada Alhamdulillah aman semua. Oke, Rekem, jadi tugas saya di sini adalah membuat kericuhan dalam organisasi ini, enggak ya? Oke, berarti itu yang bikin akhirnya kayak fun gitu ya, Iya. karena bisa terlibat langsung gitu ya. Tapi Del, apa namanya? Ini kan soal pengalaman pasti yang kalian dapat. Saya tuh penasaran, yang mengenalkan kamu akan kelas inspirasi dulu siapa? Dulu itu kan 2018. Yes. Kalau dari saya sendiri itu, saya kan masuk di kuliah itu 2017. Nah, Oke. habis itu sempat diajak sama Kak Ical untuk jadi bantu-bantu di kegiatan KI itu. Salah satu kegiatannya dulu itu Kenal Ical dari mana emang awalnya? dosen kan. Oh, dosen dan mahasiswa. Iya. Oke. Ah, Oh jadi iya benar-benar. Terus habis itu setelah dipanggil ajak ikut kegiatannya itu kita dulu itu kegiatannya kita KI itu bekerja sama dengan Pemkot untuk untuk bantu menyelenggarakan kegiatan Hari Bumi kalau nggak salah itu di Nambo. di Nambo. Iya, nah jadi itu karena mungkin di situ dulu KI personilnya masih sedikit. Iya. Nah, jadi itu dia memanggil kita untuk yo yang mau ikut. Nah, Oke. tapi di situ posisinya bukan Relawan lah waktu itu Iya. ya, kayak lebih sistem relawan ya gitu ya. iya. Oke. Tapi belum masuk dalam kepanitiaan KI. Setelah itu, setelah dari kegiatan itu terus KI oprek. Saya coba daftar dan alhamdulillah lulus sampai sekarang. Oke, waktu itu kalau kita boleh tahu tesnya apa? Cuman Kalkulus, fisika, matematika atau apa? cuman wawancara saja jika. Wawancara. Ya lulus lah, gitu nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi yang pasti adalah yang bergabung di kawan inspirasi ini adalah orang-orang yang memang apa kriterianya? Maksudnya kalau kita tuh bisa menjadi bagian dari kawan inspirasi harus apa tuh? Yang pertama tuh harus apa? Yang pertama usianya itu kurang lebih 18 sampai 19 tahun. Karena dalam hal ini istilahnya sudah lulus SMA lah. 18 sampai 19. Iya, Ini istilahnya yang sudah tim lulus inti gitu SMA. ya, yang masuk bagian dari Pan- birokrasi ya. Panitia lokal. Jadi kita nyebutnya itu panitia lokal. Oh, Panlok. Jihan kemarin yang umurnya hampir 30 tahun bisa masuk. Dia itu kajian itu inspirator dia. Beda oprek ini, beda Jadi oprek. kalau inspirator itu rata-rata umur 30 ke atas ya maksudnya. tidak Gimana sih? tidak juga sih Kak. Kalau kan ada dua oprek nih. Ada panitia lokal, terus ada inspirator. Nah, di mana panitia lokal itu yang stay di dalam kepanitiaannya, sementara inspirator itu ketika kita membutuhkan pada hari hanya. Oh, gitu. Di mana itu yang inspirator itu para profesional yang sudah bekerja di bidangnya itu kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun dan kemungkinan aja mungkin waktu itu Jihan umurnya 30 jadi mungkin make sense sekali ya. Maksudnya kayak Iya. emang nggak bisa masuk di birokrasi tapi ya, kita nggak bilang tua ya pemirsa ya atau anak game semuanya tapi emang kayak gitu aja mungkin jadi karena punya pengalaman. Iya. Umur juga mumpuni di umur 30 tahunan itu jadi ya why not gitu ya untuk bisa menginspirasi Iya. buat yang membutuhkan inspirasi itu Iya, ya. betul. Del jangan kemana-mana dulu kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama kamu ya Siap, mewakili siap. teman-teman dari kawan inspirasi. Kita bakal nanya sebentar secretnya di mana kira-kira dan kalau mau bergabung gimana caranya gitu betul, ya. Kak. Stay tune terus anak Kem. Habis ini kita bakal bareng-bareng nonton live musik lagi ya. Ini bakal ada kalau yang satu ini nih ya, cantik, multi talenta gitu ya. Enak banget pokoknya harus dinonton semuanya. Please welcome Balkis.
Inspirasi Kendari. Kendari. Benar ya. Del, kamu kan udah bergabung tuh dan bagian dari tim inti Iya. dari kawan inspirasi yang tergabung masih yang ada di birokrasi kan lah. Iya. Ya kan? Nah, Del, boleh ceritain nggak sih salah satu mungkin kegiatan terseru kamu selama mengikuti kelas inspirasi yang pernah kamu alami? Untuk kegiatan salah satu kegiatan yang terseru sih Apa yang nggak bisa dilupain sampai sekarang kegiatan itu? Ada nggak? apa ya? Paling yang tidak bisa dilupakan itu yang ke Concap itu, Kak. Yang Di Sapa Concap? Pulau. Iya. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya si Concap ini banyak banget ceritain di dalam. Iya, banyak. Ceritain dong kenapa di Concap ini yang selain yang tadi itu ya? Karena tiba-tiba ferinya harus ganti kapal. Kapal kayu. Terus sampai di Lampai Api. Terus di sana apa lagi yang kendalanya? Terus mungkin kendala bukan ke kendala sih, Kak, lebih ke kayak nuansanya itu, Kak. Nuansanya. Iya, karena yang pertama pasti kan kita jauh dari kota. Nah, Oh iya, jauh dari kota, terus kita menyeberang pulau. Terus kita bisa dibilang kita di kampungnya orang gitu. Oke. Jadi kita harus bagaimana kita mengontrol beberapa orang yang kita bawa itu. Betul sih. Iya. Tanggung jawab kan? Iya, tanggung jawab itu, Kak. Selama kalian mengikuti kegiatan dan kayak visit di setiap daerah gitu, ada maksudnya kayak pernah nggak ketemu sama satu daerah yang mungkin kurang welcome gitu atau sejauh ini welcome aja? Alhamdulillah sejauh ini welcome sih, Kak, karena kalau kan sebelumnya kita survei kan. Kita survei dulu ke tempat ini, jadi sebelumnya tuh banyak list kan. Koordinasinya biasanya kalau gitu kalau lagi survei ketemunya sama siapa dulu pertama? Yang pertama pasti ke Kepala desa, lurah. Iya, yang paling stakeholder yang ada di situ. Oke. Yang paling entah itu kepala desa atau kepala pacamatnya atau palurahnya kayak begitu. Nah biasa kalau lagi berkunjung kayak gitu tuh, maksudnya kayak ini kan pas udah kerja sama nih Iya. sama kayak let's say kepala desa kayak gitu. Biasa kayak ini enggak? Sampai di sana tuh kalian emang benar-benar numpang di rumah warga atau bawa sendiri perkakas dari Kendari ke sana atau gimana? Untuk itu sih, Kak, pernah kita numpang waktu di Concap, kita numpang di rumah warga, tapi hanya 1 hari saja. Untuk yang selanjutnya itu kita bangun kemah di sekolah. Oh, Jadi konsepnya kita itu Camping. educamp istilahnya. Oh, educamp, oke, Ya, oke. education camping kan. Jadi kita camping di sekolah itu, terus panggil anak-anaknya juga camping sama-sama. Terus kita ngadain kegiatan deh di situ. Entah itu kayak pentas seni atau lomba-lomba segala macam. Oke. Dan buat rekan semua mungkin yang baru nonton kita, jadi ini kan kawan inspirasi satu wadah yang membuat kita tuh punya punya sedikit waktu yang bermanfaat untuk mungkin yang membutuhkannya juga. Iya, betul, gitu Kak. ya, apalagi bisa jadi motivator. Iya. Kayak gitu. Nah, Del, kita tahu bahwa di kelas di kawan inspirasi ini kan seperti kayak motivator ya. Apa namanya motivator ya? Motivator yang kalian undang kan pasti Inspirator, Kak. inspirator yang kalian motivator Mario Teguh ya. Iya. Ini inspirator berarti ya. Inspirator yang kalian invite untuk bergabung atau meluangkan sedikit waktunya kan pasti punya kegiatan tuh. Ada Iya. yang kerja gitu ya. Ah. Ada yang punya profesi mungkin yang high-tech banget gitu ya. Nah kamu sendiri kan sebagai mahasiswa. Iya. Boleh ceritain nggak sih soal time management kamu untuk meluangkan waktu itu? Pengen tapi lagi ada waktu yang krusial banget nih, contoh kayak di kampus. Iya. Tapi pengen banget ikut, apalagi mungkin kamu udah nungguin daerah Kegiatannya. tersebut Iya. gitu. Ada strategi atau tips waktu di situ? Untuk tipsnya itu sendiri, Kak, dalam manajemen waktu itu paling yang pertama itu kita harus tetapkan dulu yang mana prioritas. Oh gitu. Iya, yang mana prioritas? Misalkan begini, di KI itu ada kegiatan, terus di kampus juga ada kegiatan juga, misalkan kayak begitu. Oke. Nah, jadi misalkan kita harus lihat dulu kita berperan penting itu di mana sih? Misalkan kalau kita sangat-sangat berperan penting di kegiatan ini, terus kita tidak terlalu penting di kegiatan, maksudnya kita hanya bantu membackup saja di kegiatan ini, mending kita ambil yang di mana kita paling dibutuhkan. Kayak Contoh, gitu. mungkin waktu bersamaan di kampus apa? Mungkin waktu kayak kalau buat kegiatan di himpunan juga kan, saya juga ikut himpunan. Himpunan, oke. Mungkin kalau ada kegiatan yang bertabrakan dengan komunitas, saya lihat yang mana yang prioritasnya, yang Oke. mana yang mana yang paling saya dibutuhkan begitu. Oke, jadi seumpama dibutuhkan di kelas di kawan inspirasi, berarti nggak penting banget nih yang di ini ya. Maksudnya selama masih bukan begitu juga, Kak. Maksudnya selama masih bisa di backup. Tapi nggak penting ya di himpunan gitu ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya biar orang nggak bingung nih. Maksudnya gimana? Maksudnya selama masih bisa di backup Oke. di satu kegiatan itu, mending kita ambil yang dimana kita tidak bisa digantikan begitu. Maksudnya kita paling penting lah istilahnya. Dari kayak gitu. cara menjawab cari aman ya anak KMI ya. Jadi Iya. kalau menyebut satu ini berarti memang, tapi betul harus pintar-pintar time management kayak Iya, gitu betul, ya. Kak.
Tapi kayaknya kalau nggak salah jadi volunteer di Kawan Inspirasi kayaknya waktu-waktu yang cukup kayak Panjang. weekend kan biasanya. Iya, betul Kak. Kayak weekend gitu ya, Seperti- mencari waktu yang bisa terkumpul Ya, semuanya. itu juga salah satu strategi kita di komunitas sih Kak. Oke. Untuk bagaimana kita mengumpulkan istilahnya semua panitia. Bagaimana cara kita mengumpulkan semua panitia yang ada yang sibuk ini kan semua bisa dibilang panitia lokal itu tidak semuanya mahasiswa Kak. Ada yang kerja juga, Oh, gitu ada ya. bagaimana cara kita mengumpulkannya ya paling di hari weekend itu. Jadi Oke. ketika kita kerja-kerja, nah untuk di luar weekend itu yang bisa saja gitu. Oke. Oke deh, itu berarti ya. Jadi buat anak semuanya pasti ini punya cara juga khusus untuk gimana caranya bisa mengatur waktu gitu ya. Dan sebelum kita pamit, mungkin dalam waktu dekat apa nih kegiatan yang bakal digarap sama teman-teman Kawan Inspirasi? Untuk kegiatan dalam waktu dekat itu Selain lebaran ya. Iya. Itu kegiatan kita semuanya sih. Ya. Oke. Untuk kegiatan dalam waktu dekat itu yang pertama kita ingin yang sebelumnya yang kayak tadi Kak sih ingin menjangkau kegiatan yang lebih luas lagi Kak. Maksudnya dalam ranah pendidikan yang lebih luas entah itu SMP atau SMA, tapi jika pandemi ini sudah selesai, maksudnya jika sudah diizinkan untuk berkegiatan. Tapi udah mulai plan-plan tuh. Iya, udah plannya mulai ya buat sudah. kerangka apa Iya, semuanya iya. kayak gitu. Oke. Dengar-dengar katanya Kawan Inspirasi itu punya merchant keren-keren gitu ya? iya, Itu iya. dapatnya bisa di mana tuh kita bisa dapetin merchandise itu- dari Kawan Inspirasi? Itu bisa cek di akun Instagramnya sih Kak, @ki_kendari. Bisa dicek, itu ada beberapa postingan untuk merchandise yang ada. Oke. Seperti baju, tumbler, tote Ada. bag, Oke. gantungan kunci juga ada. Buat semua kawan-kawan Inspirasi yang sementara nonton ya, buat ini aku cuma mau bilang aja, kadang-kadang biasanya kalau ada bintang tamu tuh, ini kan saya sini posisinya host kan. Iya. Aku takut tuh kayak jadi pembangun publik gitu loh Del, gitu ya. Misalnya kayak, ya mana sih tuh merchantnya kok nggak ada kayak contohnya gitu dikasihin ke hostnya dulu. Bukan dikasih, itu lebih tepatnya kayak minta ya. Jatuhnya tapi lebih kayak ini loh contohnya kayak gitu. Dipamerkan lah Oh, istilahnya. kayak gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang ada nanti ini buat hostnya yang ini kayak gitu. Emang nggak ada kayak gitu ya di Kayaknya sini ya? mungkin berhubungan langsung dengan Kak Ical saja. Oh gitu ya. Iya. Nanti mungkin besok-besok dikoordinasi lagi buat Ical ya sebagai ketua ya. Oke. Fadel, 3 kata untuk kelas inspirasi sebelum kita pamit. 1. Menginspirasi, Menginspirasi. 2. menyenangkan, Menyenangkan. 3. membangun. Membangun, menginspirasi, menyenangkan dan membangun. Betul. Ya, membangun bersama-sama, tugas kita untuk membangun pendidikan kita di Indonesia khususnya di Sulawesi Betul. Tenggara. Tepuk tangan sekali dong untuk kawan inspirasi. Ada Fadel di sini, Del, thank you banget ya sudah ada Ya. di sini ya. Sebenarnya Sama-sama. kita di sini pengennya 2 hari. Tapi memang waktunya kita cuma 30 menit karena mau buka puasa kan. Ya, ya. Jadi emang gak cukup. Jadi Del, thank you, salam buat teman-teman Ya, ya ya, di Kak. kawan inspirasi. Selamat berpuasa Ya. dan selamat apapun deh ke depannya gitu ya. Ya. Oke, Mungkin buat ada anak juga semua- yang mau saya sampaikan Kak, apa? bahwa besok itu kelas kawan inspirasi ulang tahun yang keempat Kak. Oh, besok ulang tahun yang keempat. Selamat ulang tahun untuk kawan inspirasi ya. Semoga Yeay. selalu menginspirasi ya. Wish you all the best lah pokoknya untuk kawan inspirasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau segmen sebelumnya dibuka dan ditutup dengan pantun, jadi mungkin saya opening dengan pantun juga. Ramadan terasa lebih hikmat jika kita isi dengan mengaji. Jika salam tak dijawab dengan semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya wa la rasula ba'da. Saya sebutnya brother and sister fillah rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa Ramadan, maka kita berbicara tentang sebuah firman Allah, tentang sebuah ayat Allah yang ayat ini memang mungkin Allah mention kita dengan bahasa yang berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa demikian? Sebenarnya ini adalah panggilan sayang Allah kepada kita. Biasanya untuk mempererat sebuah hubungan, pasangan itu memiliki panggilan sayang masing-masing. Mungkin memanggil dengan panggilan say, Babes, Abi, Umi, Ayah, Mama, Papa. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan panggilan sayangnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena kenapa? Allah tahu betul bahwa orang-orang yang akan keluar dari kampus Ramadan ini yang akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun adalah orang-orang yang berpuasa dengan dorongan keimanan. Brother and sister fillah rahimakumullah. Maka kalau kita berbicara tentang puasa ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa dengan dorongan keimanan karena ingin mendapatkan gelar ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisi hari-hari Ramadannya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisinya dengan penuh kesederhanaan, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis dan beberapa sirah Nabi disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisi Ramadannya dengan berbagai macam ibadah. Di siang hari dia berpuasa dan di malam harinya dia melaksanakan qiyamul lail. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisi Ramadannya? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisi Ramadannya dengan mengawali berbuka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Jadi ketika kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ketika sudah dikumandangkan azan maghrib, waktunya berbuka maka langsung berbuka. Tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Itu. Tidak melakukan hal-hal lain yang mungkin bisa mengganggu tepat waktunya berbuka puasa. Begitupun dengan sahur. Maka kita kenal dengan ada imsak. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik adalah orang-orang yang berpuasa ketika ia membuka puasanya tepat waktu di awal buka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Biasanya kan ada yang kita kenal bahwa berbukalah dengan yang manis. Nah, kalau saya bilang berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali Ramadannya dengan berpuasa tidak menjaga lisannya, dengan menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa tidak pernah kemudian berbohong dan lain sebagainya. Maka agar Ramadan kita, agar puasa kita digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai la'allakum tattaqun, maka ketika berpuasa kita tidak hanya menahan diri dari haus, menahan diri dari lapar, tapi juga menahan diri untuk berbicara yang kurang ahsan atau kurang baik, berbohong, berdusta atau mungkin tidak menepati janji. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka atau memulai Ramadannya dengan senantiasa banyak bersedekah. Tiada hari, tiada bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat meningkatkan sedekahnya kecuali di bulan atau hari-hari Ramadan. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya sebagai hamba yang beriman yang kelak yang ingin keluar dari pesantren Ramadan ini mendapatkan gelar la'allakum tattaqun di sisi Allah adalah harusnya kita menjalankan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mencontohi apa-apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan.
Mungkin demikian dari saya. Fastabiqul khairat lillahi kalimatillah. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.